يسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kayaknya libur warahmatullahi dulu deh. wabarakatuh. Soalnya ada kerjaan urgent ini. Waalaikumsalam Sebentar, warahmatullahi saya wabarakatuh. harus siap ini hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kejar pula Alhamdulillahi bentar rabbil lagi. alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin Thahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Mari kita luruskan niat kita belajar ilmu agama ini ikhlas hanya ingin mengharapkan ridha dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali majelis kita dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Syekh Abdullah Al-Harari, kepada para guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat untuk kita semuanya, serta kepada keluarga, sanak famili dan juga orang tua kita yang telah mendahului kita dengan keimanan dan juga keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أوصل ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة بما ذكرناهم آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menghadiri majelis yang insyaallah ta'ala penuh berkah ini. Dan meskipun kita sudah libur ya, beberapa pertemuan, beberapa ahad, beberapa pekan kita libur, insyaallah tetap kita mencoba untuk bisa mungkin istiqomah mengisi hari Ahad kita ini dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perkara yang dicintai oleh Allah dan juga bernilai pahala yang begitu luar biasa, yakni belajar ilmu agama, terutama yakni belajar ilmu tauhid, ilmu aqidah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Yang mana dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwasanya beliau merupakan orang yang merasa bangga terhadap dirinya sendiri
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau berupa apa? Berupa menjadi hamba yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, paling mengetahui tentang sifat-sifat Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi beliau merasa terpuji, merasa ini adalah merupakan hal yang positif yang berada pada dirinya, kemudian beliau menyatakan hal ini di hadapan para sahabatnya sebagai sesuatu yang patut untuk dibanggakan, maka sepatutnya bagi kita untuk kemudian meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita mempelajari juga ilmu aqidah, ilmu tauhid, berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin untuk menjadi hamba yang mengenal Allah dan juga menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga merupakan hal yang dinyatakan oleh para ulama, termasuk diantaranya itu adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, "Ya'lam anna al-fiqha fid din afdal min al-fiqhi fil ahkam." Ya, maknanya ketahuilah anna al-fiqha fid din, bahwasanya pengetahuan seseorang, pemahaman seseorang terhadap ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu tentang keyakinan, ini merupakan hal yang afdal, yang lebih utama, lebih mulia minal fiqhi bil ahkam, daripada dibandingkan dengan ilmu fiqih terhadap ilmu atau pemahaman terhadap hukum-hukum halal, haram, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bagi kita semuanya, ya, bahwasanya kita kalau kita melihat bahwasanya ilmu agama itu adalah ilmu yang sangat luas, ya. Ada ilmu tafsir, ada ilmu aqidah, ada ilmu fiqih, ada ilmu hadis, ada ilmu mustalahil hadis, ilmu tajwid, dan seterusnya. Maka kita bisa saja kita nggak sempat untuk melakukan hal ini semuanya. Meskipun kita nggak sempat, maka masih tetap bagi kita untuk diperintahkan mengambil, ya, melakukan skala prioritas mana yang lebih didahulukan, yakni perkara tentang ilmu akidah, ya, ilmu akidah. Maka seperti biasanya kita memulai kajian kita dengan didikte terlebih dahulu. Didikte terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan dan juga jawabannya untuk kemudian dijelaskan insyaallah taala. Baik, mari dipersiapkan alat tulis kita untuk pertanyaannya. Ini suara saya jelas, ya? Insyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah disyaratkan? Apakah disyaratkan untuk masuk dalam agama Islam? Apakah disyaratkan untuk masuk dalam agama Islam, memeluk agama Islam, harus mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulang, apakah disyaratkan untuk masuk dalam agama Islam, untuk masuk memeluk agama Islam, harus mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jawabannya tidak disyaratkan. Jawabannya tidak disyaratkan mengucapkan
lafaz tersebut tidak disyaratkan mengucapkan lafaz tersebut untuk masuk agama Islam. Tidak disyaratkan mengucapkan lafaz tersebut untuk masuk dalam agama Islam. Melainkan seandainya seseorang mengucapkan seandainya seseorang mengucapkan suatu lafaz yang lain, yang semakna dengannya, seperti mengucapkan la ilaha illallah, seperti mengucapkan la ilaha illallah, atau la rabba illallah, Muhammadun Nabiyullah. Maka lafaz ini sudah cukup. Untuk seseorang masuk agama Islam. Tetapi jika mengucapkan asyhadu, maka ini lebih utama. Karena makna asyhadu adalah saya mengetahui, meyakini dan mengakui. Karena makna asyhadu adalah saya mengetahui, meyakini dan mengakui. Dan boleh untuk mengucapkan syahadat, dalam bahasa lain yang memberikan makna yang sama. Boleh mengucapkan syahadat dalam bahasa lain yang memberikan makna yang sama. Baik. Moga sampai di sini dikte atau materi yang kita diktekan terlebih dahulu. Barangkali ada salah satu di antara para peserta yang berkenan untuk membacakan apa yang telah kita diktekan. Monggo, silakan. Ada yang bisa? Mas Erik, ya silakan.
Iya, mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Erik Irawan. Barakallahu fiik. Jadi kita di sini masih berbicara tentang seputar lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Kita tahu semuanya bahwasanya pintu masuk dalam agama Islam, ya, pintu masuk dalam agama Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas, umirtu an uqatilan nas. Yang maknanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi umat manusia. Artinya apa? Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad. Berjihad tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang non-Muslim. Ya. Berjihad, menyampaikan agama Islam, mengajak orang non-Muslim untuk masuk dalam agama Islam, meskipun atau bahkan, ya, kalau misalnya ini jadi tempuh dengan jalur jihad. Maka batasannya itu bagaimana? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Ya. Dari sini kita memahami bahwasanya kalau misalnya seseorang itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia belum masuk Islam. Karena dia belum masuk Islam ketika jihad, ketika seseorang umat Islam berjihad melawan orang non-muslim, kemudian orang non-muslimnya ini mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun ketika itu pedang sedang akan dihunuskan, ya, melewati lehernya, dia akan terbunuh, lehernya ini akan dipotong dengan terpotong dengan pedang ketika itu, maka di saat tersebut dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka umat Islam harus berhenti, tidak jadi memeranginya. Kenapa? Karena di sini dia dinyatakan sebagai orang Muslim, dia sudah masuk ke dalam agama Islam, dia sudah menjadi berstatus sebagai seorang Muslim, dan di sini haram untuk membunuh seorang Muslim tanpa hak, ya, tanpa hak. Maka di sini pertanyaan kita bukan berkaitan apakah boleh orang masuk dalam agama Islam, apakah bisa seseorang masuk dalam agama Islam tanpa bersyahadat sama sekali? Bukan itu, ya. Bukan itu maknanya. Jadi seseorang muslim, seorang yang non muslim mau masuk dalam agama Islam, jalurnya cuma satu, ya, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dua kalimat syahadat. Namun
Artinya apa? Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain untuk memeluk dalam agama Islam, masuk dalam agama Islam, memeluk agama Islam, meyakini agama Islam, berstatus sebagai seorang Muslim mukmin kecuali dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat disertai dengan meyakini maknanya. Nah, lalu apa maksud dari pertanyaan ini? Maksud dari pertanyaan yang kita sampaikan di awal itu adalah apakah kalau misalnya ada orang non-muslim mau masuk dalam agama Islam, kemudian dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, lafaz syahadatnya ini apakah harus menggunakan lafaz tersebut, yaitu harus menggunakan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pertanyaannya, ya. Apakah boleh mengucapkan syahadat yang seperti ini dan boleh mengucapkan syahadat yang lainnya yang semakna dengannya, ataukah hanya lafaz ini saja? Kalau nggak mengucapkan lafaz ini maka nggak sah Islamnya. Maka tadi dijawab, la yushtaratu hadzal lafdhu bi'ainihi. Tidak disyaratkan untuk mengucapkan untuk masuk dalam agama Islam, tidak disyaratkan harus mengucapkan lafaz ini dan nggak boleh diganti dengan yang lainnya, bukan itu, ya. Jadi tidak disyaratkan. Jadi orang mau masuk Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat, betul. Tapi apakah harus dengan lafaz tersebut? Jawabannya tidak. Di sini dijelaskan bahkan atau melainkan seandainya seseorang yang non Muslim mau masuk dalam agama Islam, kemudian dia mengucapkan lafaz yang lain, ya, tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat lainnya, yang pasti kalimat lain ini, lafaz yang lain ini mempunyai makna yang sama, ya, mengandung makna yang sama dengan makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Seperti apa? Seperti contohnya adalah tadi yang kita sebutkan, yaitu lafaz la ilaha illallah. Artinya apa? Dia di sini dikurangi. Dikurangi apanya? Lafaz asyhadu. Ya. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia tidak mengatakan asyhadu. Dia tidak membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena kata asyhadu itu tidak disyaratkan, ya. Kata asyhadu tidak disyaratkan. Atau dengan kata lain, kalimat lainnya yang semakna dengannya. Dia tidak membaca la ilaha illallah, akan tetapi dia mengatakan la rabba illallah. Ya. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mengatakan la rabba illallah. La rabba illallah. Kalau la ilaha illallah itu maknanya apa? Tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau la rabba illallah itu maknanya juga sama. Maknanya sama, yaitu apa? Tidak ada Tuhan pencipta alam semesta kecuali hanya Allah. Ya, kalau misalnya sesuatu itu dituhankan, kenapa? Karena dia adalah pencipta alam semesta. Maka makna dari la ilaha illallah dan la rabba illallah itu sama. Jadi kata al-ilah dan juga kata ar-rabb itu maknanya sama. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dia mengatakan la rabba illallah Muhammadur Rasulullah, maka yang seperti ini adalah kalimat yang sudah mencukupi baginya untuk masuk dalam agama Islam. Lalu begitu juga dengan Nabi Muhammad dengan syahadat yang kedua, yaitu apa? Enggak harus mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Akan tetapi boleh dia mengucapkan Muhammadun Nabiyullah. Karena makna dari Nabiyullah, Rasulullah itu sama. Mengandung makna bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mendapatkan perintah dari Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan agama Islam dengan wahyu dari Allah kepada umat manusia dan juga umat jin, ya. Jadi ini
semuanya sama. Artinya semua sama itu apa? Boleh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, boleh mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya, la ilaha illallah saja. Kenapa? Karena dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, ya, hatta yashhadu. Dalam satu riwayat, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu. Jadi kata ada sebagian hatta yashhadu, ada sebagian hatta yaqulu. Hatta yashhadu artinya apa? Sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau riwayat yang setelahnya, riwayat yang lainnya adalah hatta yaqulu. Makna hatta yaqulu itu artinya apa? Maknanya adalah Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka masuk dalam agama Islam dengan cara mereka mengucapkan. Mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi para ulama memahami dari ini semuanya bahwasanya rupanya kata asyhadu, jadi kata asyhadunya di awalnya itu merupakan perkara yang enggak disyaratkan, ya, merupakan hal yang tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Artinya apa? Ya boleh menggunakan kata asyhadu dan boleh tidak menggunakan kata asyhadu. Kemudian untuk terkhusus ya, jadi kita semuanya ini kita harus memperhatikan kalau misalnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat baik dengan kata asyhadu atau tanpa kata asyhadu, maka kita harus tetap ya memperhatikan lafaz-lafaz makharijul huruf yang kita keluarkan, yang kita ucapkan dalam membaca dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena ini berlaku ya, berlaku baik orang yang non muslim mau masuk dalam agama Islam atau orang yang sudah beragama Islam kemudian mau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat zikir misalnya. Ya, dengan niat zikir atau di dalam salat ya, di dalam salat dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam tahiyat akhir misalnya atau dalam tahiyat awal. Nah, yang seperti ini kita semuanya karena ini adalah ibadah dan ibadahnya itu diucapkan dengan lafaznya itu dalam bahasa Arab, maka ibadahnya ini harus sesuai dengan ketentuan dalam bahasa Arab. Ketentuan dalam bahasa Arab, makharijul hurufnya itu bagaimana? Harus disesuaikan. Panjang pendeknya juga harus disesuaikan, ya. Panjang pendeknya makharijul huruf jangan sampai keliru di situ. Maka kita di antara yang penting untuk diperhatikan itu adalah kata Muhammad. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Mim kemudian ha. Mim ha mim dal. Muhammad. Maka meskipun kita dalam bahasa kita enggak ada kata ha, kalau kita mau mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai seorang muslim atau ada orang non muslim mau masuk dalam agama Islam, dia bukan orang Arab, maka tetap harus mengucapkan ha sebagaimana mestinya sesuai dengan makharijul huruf. Muhammad tidak boleh untuk diganti menjadi Muhammad. Ya, Muhammad harus dibaca Muhammad. Ha, bukan ha. Kalau mengatakan Muhammad, maka ibadahnya ini tidak sah. Kalau misalnya dalam sholat, misalnya seseorang dalam tahiyatnya dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau seseorang ketika azan dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka azannya ini tidak berpahala, tidak diterima oleh Allah, dan juga salatnya juga tidak sah, ya, salatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena dia membaca dua kalimat syahadatnya tidak sesuai dengan makharijul huruf. Karena apa? Karena memang ketika dia mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sini
dia belum menyatakan kenabian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia menyatakan kenabian bagi Muhammad. Paham ya? Jadi ketika orang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pakai ha besar, maka di sini syahadatnya tidak sah. Syahadatnya tidak sah kalau dilakukan dalam salat, salatnya tidak sah. Kalau dilakukan dalam adzan, adzannya juga demikian, tidak sah. Kalau dilakukan untuk masuk dalam agama Islam, maka dinyatakan dia harus mengulangi kalimat syahadatnya biar sah Islamnya, ya. Kenapa demikian? Karena ketika dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak mengakui kenabian bagi Nabi Muhammad. Akan tetapi yang diakuinya sebagai nabi adalah Muhammad. Sedangkan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 124.000 nabi, ya. 124.000 nabi itu tidak ada satupun dari mereka yang bernama Muhammad. Gak ada di antara mereka yang bernama Muhammad. Yang ada itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ustaz, kalau misalnya susah, dia akan harus masuk dalam agama Islam secepatnya, sesegera mungkin. Maka bagaimana ini kalau misalnya kita suruh dia belajar Muhammad kayak gini, makan waktu bisa sejam 2 jam. Maka kita kasih solusi, bukan kita yang ngasih. Ya, para ulama menjelaskan di antara solusinya itu adalah boleh mengganti. Ya, di situ enggak harus kata Muhammad. Jadi kita sebutkan boleh membaca lafaz lain tapi semakna dengannya. Ya, semakna dengannya. Artinya apa? Dipilihlah nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain atau julukan atau kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abul Qasim, ya. Di antara kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abul Qasim. Beliau disebut dengan Abul Qasim karena memang di antara putra beliau itu ada yang bernama Al-Qasim, ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Abul Qasim. Abul Qasim artinya adalah ayahnya Al-Qasim. Ayahnya Al-Qasim, ya. Kita Nabi Muhammad itu punya beberapa putra laki-laki, ya. Anak laki-laki diantaranya adalah Al-Qasim, diantaranya adalah Ibrahim, ya. Ini tapi semua putra Nabi itu meninggal dunia sebelum mereka menikah, ya. Sebelum mereka menikah, semua putra Nabi itu sudah meninggal dunia. Akan tetapi kalau putrinya Nabi, anaknya Nabi yang sudah yang masih hidup sampai menikah itu ada beberapa, ya. Ada diantaranya adalah Fatimah, ada diantaranya itu ada Ummu Kulthum, ya. Akan tetapi diantara putri-putri Nabi itu yang sudah menikah tidak ada yang mempunyai keturunan kecuali yaitu siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bilaulah dari jalur Fatimah inilah kemudian kita mengenal ada Habib, ada Syarif, ya. Ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga zaman kita ini melalui jalur Fatimah. Jadi kalau ada orang nggak bisa mengucapkan Muhammad pakai ha, dia bisanya pakai ha, maka kita arahkan dia, kita alihkan dia untuk membaca Abul Qasim. Jadi cukup mengucapkan la ilaha illallah Abul Qasim Rasulullah, ya. Abul Qasim pakai qa, ya. Pakai qa. Abul Qasim Rasulullah atau Abul Qasim Nabiullah, yang seperti ini boleh. Ustaz, di bahasa kami nggak ada qa, orangnya itu susah mengucapkan qa. Maka gimana? Maka bisa mengikuti salah satu di antara lahjah atau dialek orang Arab mengucapkan qa itu dengan g, go. Ya, mengucapkan go. Ya. Kalau misalnya dalam sampai sekarang kayaknya orang Yaman itu mereka mengucapkan qaf itu pakai kata g, go, kayak gitu. Mereka apa yang mereka bilang? Gosim, Abul Gosim, ya, Abul Gosim Rasulullah, yang seperti ini juga
sudah boleh dan ini sudah mencukupi, ya, sudah boleh dan sudah mencukupi. Kemudian ini penting ya, ini penting untuk kita semuanya, ya, untuk bagi kita semuanya, ketika kita sholat, ketika seseorang melakukan azan, ketika ada orang non Muslim mau masuk dalam agama Islam, kemudian minta kita menuntun dia masuk dalam agama Islam, maka kita tuntun dengan dengan ucapan yang benar, ucapan yang sesuai dengan aturan agama Islam, ya. Boleh mengucapkan Muhammad, boleh mengucapkan Ahmad, dan kalau nggak bisa pakai ha, dialihkan pakai ko, Abul Qasim, ya, pakai ko. Kalau nggak bisa pakai ko juga bisa dialihkan atau bisa diarahkan untuk membaca Abul Qasim, Abul Qasim Rasulullah, seperti itu. Kemudian tadi kita jelaskan bahwasanya boleh menggunakan kata asyhadu, boleh menggunakan, boleh tidak menggunakan kata asyhadu. Akan tetapi kalau dia menggunakan kata asyhadu, maka ini adalah sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih dianjurkan. Kenapa? Karena dengan demikian dia istilahnya itu ya, kata asyhadu itu artinya apa? Artinya adalah saya bersaksi, ya. Asyhadu itu artinya saya bersaksi atau aku bersaksi. Lihat, kalau orang mau bersaksi, apa artinya bersaksi? Ini orang yang bersaksi itu dia setidaknya telah melakukan 3 hal. Yang pertama-tama itu adalah dia mengetahui terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada saksi terhadap pencurian, misalnya saksi terhadap peristiwa pencurian, ya, saksi pencurian, apa yang dilakukan sama dia? Pertama-tama karena dia adalah seorang saksi yang menyaksikan, ya, yang menyaksikan berarti apa? Dia mengetahuinya, ya, dia mengetahuinya, mengetahui bahwa si fulan telah mencuri, mengetahui bahwa si fulan telah mencuri. Kemudian i'tiqad, artinya apa? Dia meyakini seyakin-yakinnya karena bahwasanya si fulan ini beneran pencurinya, ya. Kadang ada sebagian orang itu mengetahui tapi tidak mau meyakini. Ada orang tahu tapi nggak mau meyakini. Seperti siapa? Seperti orang-orang Bani Israel, ya. Seperti orang-orang Bani Israel yang mana mereka dari kaum Bani Israel ini, mereka mengetahui ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwasanya Bani Israel itu mereka mengetahui, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal terhadap anaknya sendiri, anak mereka sendiri. Subhanallah. Dan sebagian ulama tafsir menyatakan, dan bahkan mereka itu sebenarnya lebih mengenal terhadap Nabi Muhammad, lebih tahu terhadap Nabi Muhammad, bahwasanya itu beneran Nabi Muhammad, dibandingkan pengetahuan mereka, pengenalan mereka terhadap anak mereka. Kenapa demikian? Kalau misalnya ada seorang, misalnya ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ya, punya anak, istrinya punya anak, ya, anak yang dilahirkan oleh istrinya ini, ya, bisa jadi masih ada kemungkinan bahwasanya ini anak itu adalah anak hasil zina, misalnya. Ini anak istrinya, tapi bukan dari dirinya. Ya, dia kenal ini orang, dia kenal ini anak, tapi belum tentu ini anak dia. Ya, ini jadi orang Yahudi, ya, sebagaimana kita semuanya, kita sama anak kita kenal 100%, ya, kita nggak ragu sedikit pun bahwasanya dia itu adalah anak kita. Tapi meskipun demikian, ada kemungkinan, ya, kita tidak menuduh istri-istri kita, tapi kita bicara tentang siapa? Kita bicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka tahu bahwasanya ini anak mereka, kenal 100%, tapi apa? Masih ada kemungkinan bahwasanya di sini ini bukan anak biologis mereka, melainkan apa? Ini anak istri mereka dengan orang lain, ya. Subhanallah, subhanallah. Akan tetapi pengenalan mereka, pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dialah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu 100%, mengetahuinya jauh lebih dari pengetahuan mereka, pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka.
Sebentar, mohon izin. Ini kayaknya ada kucing masuk dapur, kayak takut ikannya di... Nah, itu dia. Gitu ya. Jadi orang yang bersaksi itu artinya apa? Dia setidaknya adalah seorang yang mengetahui suatu peristiwa atau mengetahui suatu hal. Mengetahui suatu hal, kemudian diyakini olehnya kebenaran hal yang diketahuinya itu. Jadi orang Yahudi itu mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu beneran Nabi Muhammad. Beneran orang yang diutus oleh Allah sebagai Nabi terakhir, Nabi penutup para Nabi seluruhnya. Mereka mengetahuinya ya setahu-tahunya, ya artinya bukan setahu-tahunya asal tahu gitu, enggak. Sangat tahu sekali terhadap hal itu. Akan tetapi hati mereka tidak meyakininya, ya. Mereka tidak meyakininya. Mereka tahu akan hal tersebut, akan tetapi mereka tidak mau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang dari bangsa Arab itu adalah beneran Nabi akhir zaman. Subhanallah, nggak mau meyakini. Maka di sini para ulama menjelaskan, maka lebih utama mengucapkan kata asyhadu daripada tidak mengucapkan kata asyhadu. Ya, lebih utama mengucapkan kata asyhadu daripada tidak mengucapkan kata asyhadu. Jadi orang yang mengatakan asyhadu artinya saya bersaksi, aku bersaksi. Orang bersaksi berarti apa? Dia ya adalah orang yang mengetahui, ya, mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dia meyakini akan hal tersebut. Kemudian setelah diketahui olehnya, diyakini olehnya di dalam hati, dia mengakuinya dengan lisan, mengutarakannya, ya, mengakuinya, mengutarakannya dengan lisannya, sehingga dia ucapkan dengan lisan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Atau ditambahin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi seperti itu, ya. Berarti boleh Ustaz pakai kata asyhadu dan boleh nggak pakai kata asyhadu? Boleh, ya, boleh. Tapi kalau misalnya ada orang mengatakan, mohon maaf, kaget saya. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwasanya saya tahu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia orang Kristen, dia orang Hindu, dia orang Buddha, dia orang Konghucu, dia orang apa gitu kan. Nah, yang seperti ini, kalau dia hanya mengucapkan saya tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya tahu Muhammad itu utusan Allah, maka yang seperti ini bukan merupakan syahadat yang cukup untuk masuk dalam agama Islam. Kalau ada orang Kristen mengucapkan saya tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah, saya tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau dia bilang saya tahu begitu saja, maka yang seperti ini tidak menjadikannya masuk dalam agama Islam, ya, tidak menjadikannya masuk dalam agama Islam. Kenapa? Ya karena memang sejatinya orang-orang Yahudi, sejatinya orang-orang Nasrani, orang-Ahlul Kitab itu sejatinya ya memang mereka mengetahuinya, tapi mereka tidak mengakuinya. Mereka mengetahuinya tapi tidak meyakini apa yang mereka ketahui tersebut. Ya, maka yang seperti ini tidak cukup untuk masuk dalam agama Islam. Tidak cukup mengucapkan saya tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi harus antara dia mengucapkan saya bersaksi asyhadu atau enggak mengucapkan itu sama sekali. Ya, nggak mengucapkan asyhadu sama sekali, nggak mengucapkan saya bersaksi, langsung diucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ya, seperti itu. Itu harus hanya ada dua kemungkinan tersebut, ya. Dia pakai kata asyhadu atau tidak pakai
kata asyhadu. Kemudian terakhir tadi kita sempat jelaskan bahwasanya seseorang yang mau masuk dalam agama Islam itu boleh mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan dengan bahasa Arab, akan tetapi boleh mengucapkan syahadatnya itu dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, Mandarin, dan seterusnya. Yang penting kalimat-kalimatnya itu sesuai maknanya dengan makna dua kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang susah-susah diajarin, daripada susah diajarin bahasa Arabnya, udah langsung aja diajak bahasa Indonesia. Syahadat pakai bahasa Indonesia. Ucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Atau tidak ada pencipta selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Udah selesai, masuk Islam dia. Ya. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa apapun itu, ya kan? Selain bahasa Arab, yang penting kalimatnya, maknanya itu sama dengan makna dua kalimat syahadat. Gitu ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait apa yang kita diktekan di pertemuan kita kali ini. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan sebelum kita akhiri, monggo silakan. Nah, bahasa Indonesianya itu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Atau dia mengucapkan tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Nabi Allah. Adalah Nabi Allah. Nabi Allah. Ya, boleh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian gimana? Ya, ya harus benar. Ya, harus dengan ha dan harus ada tasydidnya. Ya, harus ada tasydidnya, bukan Muhammad, bukan Muhammad, atau pakai k. Orang Jawa, sebagian orang Jawa bilang mukammat, ya, pakai kaf. Mukammat, mukammat. Ya seperti ini tidak benar. Ya, kalimatnya perlu diperbaiki. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait hal ini? Barakallahu fiik. Kemudian berkaitan dengan orang non-muslim masuk dalam agama Islam. Orang non-muslim masuk dalam agama Islam itu sangat mudah caranya. Ya, sangat mudah caranya, yaitu satu kuncinya adalah mengucapkan syahadat. Meskipun kita sebut syahadat tapi nggak harus pakai kata asyhadu ya. Pahamlah. Jadi harus mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa lain yang semakna dengannya. Kemudian dia sambil meyakini maknanya. Kadang ada orang cuman iseng-iseng saja, ya kan, iseng-iseng saja mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak meyakini maknanya. Dia ucapkan 1000 kali, 2000 kali, ya. Tetap saja kalau dia tidak meyakini maknanya, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, dia meyakini Muhammad itu bukan Nabi Allah, bukan utusan Allah, dia hanya iseng saja misalnya, ya seperti ini, maka meskipun dia ucapkan ribuan kali tidak akan bermanfaat baginya, dia tetap dinyatakan sebagai orang non-muslim, ya, orang non-muslim. Pertama. Kedua, terkait dengan orang masuk dalam agama Islam. Orang masuk dalam agama Islam itu tidak harus dipersaksikan kepada orang lain. Ya, tidak harus dipersaksikan kepada orang lain. Ini berkaitan dengan apa? Dengan sahnya masuk Islam. Artinya apa?
terkait dengan sahnya masuk agama Islam, seseorang non-muslim, kalau dia mau masuk dalam agama Islam, cukup dia ucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang didengarkan olehnya dengan telinga dia, meskipun tidak ada satupun dari umat manusia yang mendengarkan 2 kalimat syahadat dia, maka yang seperti ini dia sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dihukumi sebagai seorang muslim mukmin. Meskipun nggak ada satupun di antara manusia umat Islam, nggak ada yang tahu bahwasanya dia sudah masuk Islam, tetap dia dinyatakan sebagai seorang mukmin dan muslim kalau dia mempertahankan keimanannya ini, ya, sampai dia meninggal dunia, maka dia akan berhak untuk mendapatkan nikmat yang begitu agung, kekal abadi selamanya di dalam surga, ya, kekal abadi selamanya di dalam surga. Artinya apa? Kalau misalnya demikian, orang non-muslim mau masuk dalam agama Islam, itu enggak harus dipersaksikan kepada orang lain. Orang non-muslim mau masuk Islam, itu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka, kalau misalnya ada orang datang kepada kita, orang non-muslim datang kepada kita, kemudian dia mengucapkan, "Mas, saya pengen masuk Islam. Coba ajari saya cara masuk agama Islam." Ya, maka pertama-tama kita bilang nggak perlu, maksudnya kita sampaikan bahwasanya tidak perlu mengatakan kepada orang tersebut sudah dipikir matang-matang apa belum, nggak usah dibilang kayak gitu. Coba kalau misalnya ada orang mau masuk dalam agama Islam, mendapatkan pertanyaan demikian, ini pertanyaan sudah dipikir matang-matang apa belum? Udah izin orang tua apa belum? Udah apa namanya itu ya? Udah sunat apa belum? Sebagian orang bilang gitu. Udah mandi besar apa belum? Ngapain mandi besar? Mandi besar yang dilakukan oleh orang non-muslim nggak sah. Ya. Dan seterusnya. Udah baca buku ini belum? Nah, orang yang seperti ini, ucapan-ucapan yang seperti ini, kalau misalnya andaikan kita berada di posisi orang non-muslim tersebut, mau masuk agama Islam. Kemudian kita mendapatkan pertanyaan demikian, udah pikir-pikir matang apa belum? Udah izin orang tua apa belum? Bagaimana anak istrimu nanti? Kemudian udah baca buku ini apa belum? Udah sunat apa belum? Maka yang seperti ini, apa yang kemudian sebelum kita menjawab, sebelum orang kafir ini menjawab, apa yang muncul di dalam hatinya? Apa yang terpatri di dalam hatinya? Dia merasa dimotivasi masuk agama Islam atau merasa suruh menunda, disuruh untuk mikir matang-matang, udah mantap, apa masih ragu, ya? Jadi apa? Ini ucapan yang seperti ini hanya untuk menunda orang tersebut masuk Islam. Ucapannya pertanyaan demikian ini hanya tidak memberikan apa-apa kecuali menanamkan sedikit lagi keraguan dalam hatinya. Orangnya sudah bilang, saya mau masuk agama Islam. Dibilang, udah yakin apa belum? Udah mantap apa belum? Udah matang, udah pikir matang apa belum? Ujung-ujungnya apa maknanya? Artinya apa? Ente kayaknya masih ragu. Coba yakinkan lagi. Nah, gimana? Dia sudah bilang, saya mau masuk agama Islam. Kok malah dibilang udah pikir matang-matang apa belum? Berarti apa? Ente coba seakan-akan mengatakan kepada orang tersebut anggap ente itu masih ragu, ya. Membuat orang tersebut masih ragu lagi, ya. Orang udah mantap mau masuk agama Islam, malah ditanyain kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Ngajak orang tersebut ragu. Yang seperti ini tidak patut untuk dilaksanakan, nggak patut untuk disampaikan kepada orang tersebut. Nggak perlu juga mengatakan kepadanya, Pak, ini masih hari Sabtu, ntar tunggu coba hari Jumat lagi, ya, nanti pas hari Jumat, pas habis sholat Jumat, pas habis Jumatan nanti kita masnya datang untuk kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh semua umat Islam yang ada di masjid tersebut. Nah, ya seperti ini justru apa? Menunda orang tersebut masuk agama Islam. Artinya apa? Menjadikan orang tersebut rela terhadap kekufurannya seminggu lagi. Ya. Yang seperti ini adalah perkara yang sangat tidak terpuji. Ya. Sangat tidak terpuji, sangat merupakan perkara yang harus dihindari,
sebisa mungkin, ya, harus dihindarkan sebisa mungkin. Mengakhirkan orang lain untuk masuk dalam agama Islam ini hukumnya kufur. Kenapa demikian? Karena dia sama saja ridho terhadap kondisi orang tersebut 1 minggu lagi dalam kondisi kufur. Ya, ridho terhadap kekufuran itu kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yardha li'ibadihil kufur." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap hambanya, tidak ridho kekufuran dari hambanya. Ya, subhanallah, subhanallah. Makanya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ketika ada orang mau masuk agama Islam datang ke kita, Mas atau Bu, Pak, saya mau masuk agama Islam, coba ajari saya bagaimana cara masuk agama Islam. Maka jangan ditunggu 5 menit lagi, 5 menit aja jangan, langsung dibilang seketika itu, coba mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikuti saya bersaksi tidak ada pencipta selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia mengucapkan hal demikian dalam bahasa Indonesia. Meskipun nggak pakai bahasa Arabnya, sudah sah dia sebagai seorang muslim. Sudah sah dia sebagai seorang mukmin. Ya, sudah lepas kekufurannya. Sudah habis semua dosa-dosanya, dihapus dengan agama Islam yang dipeluknya sekarang. Subhanallah. Lah Ustaz, ini gimana? Dia belum dapat piagam muslim, sertifikat muslim dari KUA. Itu urusan lain. Yang penting ente sekarang mengislamkan orang tersebut. Jadi mengislamkan orang lain itu bukan hanya tugas Pak Pengulu dari KUA. Mengislamkan seseorang itu bukan hanya tugas seorang ustadz. Itu tugas kita semuanya. Ya, tugas kita semuanya. Jangan merasa, oh Ustadz saya baru belajar tentang hal ini baru kemarin. Sekarang udah ada orang mau masuk agama Islam, saya nggak berani. Lah ngapain nggak berani? Ya, ngapain nggak berani? Berarti ente berani menanggung tanggung jawab, berani bertanggung jawab kalau misalnya seandainya orang tersebut dalam kondisi kufurnya menunggu misalnya hari Jumat lagi, menunggu datangnya Ustadz, menunggu datang ke KUA. Akhirnya apa? Dia di perjalanan, dia meninggal dunia karena kecelakaan. Siapa yang tanggung jawab? Makanya ini seketika mungkin tetap kita anjurkan bagi siapapun itu yang mendapati kondisi demikian harus seketika itu juga sesegera mungkin mengajaknya, menuntunnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Urusan nanti mau dipersaksikan atau minta sertifikat dari KUA, nggak masalah, itu urusan entar. Urusan nanti mau dipersaksikan di hadapan umat Islam di masjid pas sholat Jumat misalnya, itu urusan entar. Dia mengucapkan syahadat lagi ketika itu silakan. Tapi syahadatnya bukan mau masuk agama Islam. Syahadatnya itu adalah untuk sebagai zikir, ya, untuk sebagai zikir bukan untuk dia masuk Islam. Karena kalau misalnya seorang muslim, bahkan kita semuanya, ya, kalau kita semuanya muslim, kalau misalnya jangan sampai di antara kita dalam kondisi kita muslim, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan niat kita masuk dalam agama Islam. Kenapa? Kalau seperti ini, maka sama saja kita mengkafirkan diri sendiri. Na'udzubillah, jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Jadi kalau mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dianya atau kita sudah muslim, maka ucapkan saja 2 kalimat syahadat di hadapan jamaah-jamaah yang ada di masjid, tapi dengan niat zikir, ya, di hadapan ustadz, di hadapan Pak Pengulu di KUA, ya. Maka yang seperti ini niatnya apa? Niat zikir, seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita setidaknya menjadi salah satu di antara agen dakwah agama Islam, orang yang setidaknya ada orang lain yang bisa masuk dalam agama Islam di tangan kita, oleh kita, sebab kita. Karena kalau kita menjadi sebab satu orang muslim, satu orang saja di antara orang kafir dia masuk agama Islam karena kita, di tangan kita, maka ini adalah sebuah hal modal yang begitu luar biasa untuk kita merasakan manfaatnya, pahalanya yang begitu besar nanti kelak di
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيك أم Eva. بارك الله Amin. فيك. Terima kasih sama-sama. Ustaz. Terima kasih Ibu Elmina.